Kata Allah segera taubat. Jangan bawa kebiasaan itu sampai wafat. Tajam sekali kalimatnya. Jangan bawa kebiasaan itu sampai wafat. Itu dengan semua uangnya, dengan semua barangnya dimasukkan ke dalam neraka dan disebutkan silahkan jadikan itu sebagai syafaat untuk dirimu untuk melarikan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi hijab untuk iman, ya, sehingga dia tidak mampu mendekat kepada Allah. Kalau dulu ada orang tobat, pernah maksiat tobat. Orang sekarang ada nggak yang pernah maksiat mau tobat? Maka ketika ada orang yang merasa dirinya ingin merubah diri, ingin mendekat kepada Allah, ingin menata hidupnya lebih baik lagi, maka hal pertama yang Allah berikan kepadanya, mohon maaf. Sebelum ke ayat 25, secara singkat saja kami sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada seluruh hambanya dalam konteks pergaulan sosial kita dan ditinjau dari keyakinan terhadap Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan akan terdapat 4 golongan manusia. Jadi dimanapun kita bergaul, baik itu di tempat kita bekerja, di tempat kita berdomisili bertetangga, di tempat kita bahkan bergaul di rumah tangga, dan tempat-tempat lainnya, bahkan sekarang di dunia maya akan ditemukan 4 golongan utama manusia. 1, golongan yang dipuji dan dijamin oleh Allah hidupnya akan senantiasa dekat dengan petunjuk Allah dan diberikan kebahagiaan abadi baik di dunia, di alam kubur saat wafatnya, sampai kembali ketika ia pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan surga dengan kualitas terbaik. Golongan pertama ini diisyaratkan di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima di surah Al-Baqarah, disebut golongan takwa. Kita sudah bahas bagaimana menjadi golongan yang pertama ini, silahkan dirujuk kepada kajian sebelumnya. Yang kedua, dalam berkehidupan kita juga akan temukan orang-orang yang notabene terlihat langsung menampilkan pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus juga mengingkari kandungan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, bahkan menolak Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan kedua ini diisyaratkan pada ayat ke-6 dan ke-7. Dimanapun kita berkehidupan, akan kita temukan orang-orang yang belum atau bahkan tidak beriman, yang diantaranya ada bahkan yang menyoal Al-Quran. Yang ketiga, masih di ayat 6 dan 7, seperti pernah saya sampaikan, ada orang yang mengaku muslim, orang Islam, tapi perilakunya tidak mencerminkan perilaku yang islami, tapi lebih mendekati orang-orang yang belum beriman tadi, atau disebut dengan orang-orang kafir. Jadi dia mengaku muslim, tapi perilakunya mirip atau menyerupai dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir tidak sholat, maka ini pun tidak sholat. Kalau orang kafir tidak zakat, maka ini pun tidak zakat. Karena Al-Quran sudah mengisyaratkan, maka pasti akan ditemukan orang yang mengaku muslim tapi tidak sholat. Orang yang mengaku muslim tidak mau zakat. Orang yang mengaku muslim tidak puasa. Itu nanti masuk dalam golongan yang ketiga. Isyarat ayatnya masih di 6 dan ke-7. Saya sudah jelaskan ini secara terperinci, silahkan dicek di kajian sebelumnya. Golongan yang keempat, ini golongan yang sangat berbahaya. Karena kalau iman dan kufur sifatnya hitam dan putih, kita bisa bedakan secara langsung. Yang ini bercampur, karena di lisannya mengatakan beriman, tapi di hatinya berpenyakit. Berbeda dengan golongan yang ketiga, dia salah, tidak sholat, tapi dia tidak menyoal agamanya. Dia tidak menyoal syariat. Dia tidak mengecilkan orang-orang yang telah beriman. Yang keempat ini mengaku beriman, tapi karena hatinya berpenyakit, penyakit itu justru membahayakan terhadap agamanya. Karena saat yang bersamaan dia mengaku beriman, tapi dia mempersoalkan imannya sendiri. Dia mengaku muslim, tapi dia menyoal syariat-syariat dalam Islam. Dia mengecilkan, merendahkan, bahkan melecehkan saudara-saudaranya semuslim. Kalau Al-Quran memberikan gambaran, pasti akan terjadi. Itu nanti isyaratnya ada di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat ke-20.
Dan saya telah uraikan itu semua termasuk tanda-tandanya. Kemudian di ayat ke-21 Allah menginginkan dengan bahasa yang sangat tegas dan mendalam bahwa semua hamba Allah ini diinginkan oleh Allah menjadi hamba yang baik. Masuk pada golongan yang pertama. Jadi golongan pertama pertahankan konsisten sampai wafat. Golongan kedua sampai dengan keempat dibimbing oleh Allah supaya menjadi golongan yang pertama. Diberikan bimbingannya, diberikan petunjuknya, diberikan arahnya supaya mereka semua menjadi seperti golongan yang pertama. Karena itu ayat 21 ditutup dengan kalimat di ujungnya la'allakum tattaqun, supaya kalian mengikuti petunjuk ini termasuk golongan takwa seperti golongan yang pertama. Maka diberi jalan untuk beribadah kepada Allah, dipanggil semuanya. Karena itu panggilannya tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi panggilannya mengatakan ya ayyuhan nasu. Ingat, kalau ya ayyuhalladzina amanu maka itu hanya bagi insan beriman saja. Secara umum demikian. Tapi ketika dipanggil ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menginginkan, hei semua manusia tanpa kecuali. Saya pernah detilkan dari huruf ya-nya. Dipanggil tanpa kecuali. Itu kan ya itu disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Itu di ilmu Nahwu disebut dengan harfun nida, linida'il qarib, wal mutawassit, wal ba'id. Huruf panggilan, memanggil yang dekat, menengah, dan jauh. Jadi kalau kita ngaji ilmu Nahwu, huruf nida itu ada 14. Nanti ada a, ada aya, ada ya, ada wa, dan seterusnya. Tapi di Al-Quran, itu panggilannya dari 14 itu cuma satu yang digunakan, yaitu ya. Kenapa? Karena ternyata ya ini paling fleksibel. Dia bisa digunakan memanggil yang dekat, menengah, ataupun jauh. Jadi kalau antum sedang pusing di Mekah, ya, pengen cari jalan pulang gak ketemu, antum bilang, ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang tengah, yang jauh itu. Ya. Kenapa? Karena ya itu manggil semua. Nah ini isyaratnya dalam sekali. Ya, kan? Dipanggil, hei semua. Baik yang merasa dekat denganku, golongan satu. Yang menengah, muslim tapi bermasalah, atau bahkan yang jauh dariku yang belum beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada berfungsi taukid menegaskan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Jadi kalau kita ngaji di balaghah, kemudian kita kembalikan ke ayat, ayatnya berbunyi begini. Hei ayyuhan nasu, semua tanpa kecuali, yang dekat, menengah, dan jauh. Aku tegaskan ya, aku ingatkan. Kepada siapa? An-nasu. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Manusia disebut dengan 5 nama. Tapi di sini disebutkannya An-nas. Dia bisa disebut dengan bashar. Ingat, bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ada yang disebut dengan ins, dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Disebutkan pasangan ini 18 kali dalam Al-Quran. Ada yang kadang disebut dengan insan. Hal ata 'alal insan. Ada surah Al-Insan, surah ke-76. Ya. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang kadang disebut dengan Bani Adam. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Quran surah 7 ayat 31. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Tapi di sini Allah tidak mengatakan ya ayyuhal bashar, ya ayyuhal ins, ya ayyuhal insan, ya ayyuhal bani Adam. Tidak. Allah mengatakan ya ayyuhan nas. Kenapa disebut nas? Nas itu kalau disebutkan sudah mencakup seluruh manusia dengan interaksi sosialnya. Dimanapun dia berada. Jadi Quran itu setiap kalimat, setiap diksinya itu tajam dan terukur. Tinggi presisinya. Jadi kalau bukan firman Allah, mustahil itu ada kalimat begitu. Setiap tempat, setiap ayatnya itu punya makna yang spesifik dan dalam sekali. Jadi Allah mengatakan, hei semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan, dimanapun kalian berada. Kalian merasa dekat, menengah, atau jauh dariku. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahnya dari belakang dulu. Aku menginginkan kalian itu jadi baik semua. Aku ingin kalian mendekat kepadaku. Aku ingin kalian bahagia. Aku ingin kalian mendapatkan petunjukku. Jalan menuju situ, mendekatlah kepadaku. Caranya bagaimana? Tingkatkan ibadah. Ibadah itu membangun kedekatan dengan Allah.
Kenapa ya Allah? Aku yang telah menciptakanmu. Aku yang paling tahu tentang engkau. Aku tahu hidupmu. Ya kan? Logikanya kata Allah begitu. Itu dibalas dengan logika. Kan aku yang menciptakan engkau. Engkau tahu aku penciptamu. Ya kan? Aku yang tahu jalan hidupmu. Aku tahu hidup dan matimu. Aku tahu mana yang baik untukmu, mana yang tidak baik untukmu. Dekati aku. Amalkan petunjukku. Supaya engkau masuk dalam golongan yang pertama. Lalu apalagi ya Allah? Maka muncullah ayat ke-22 untuk menegaskan. Ini aku siapkan untukmu. Engkau berkehidupan di bumi kan? Aku jadikan bumi nyaman untukmu. Alladzi ja'ala lakumul arba firasya. Aku jadikan langit sebagai naungan. Aku berikan berbagai tempat untuk berkehidupan. Diberikan kenyamanan. Tujuannya apa? Supaya kita kenal Allah. Makanya antum nih kalau rumahnya bagus, kendaraan bagus, mewah, hidup nyaman, belum kenal Allah, ada yang nggak tepat itu. Karena diberikan semua itu supaya kenal Allah. Itu maksudnya. Kedudukan tinggi sampai pangkat tertinggi belum kenal Allah, ada yang perlu dikoreksi. Ilmu tinggi, setinggi tingginya ilmu, tapi nggak kenal Allah, nggak punya nilai di hadapan Allah. Karena puncaknya itu, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Jadi kita itu kalau merasa hidup nyaman, itu tuh supaya kenal Allah. Jadi malu kalau ada orang hidupnya dinilai terbatas, bahkan manusia menyebutnya dengan miskin, tapi dia sangat kenal Allah. Tahajud dia bisa bangun, puasa dia bisa lakukan, ngaji bukan hanya khatam dia bisa hafal. Dan yang paling menarik, dia masih bisa berbagi. Jadi kalau diberikan dengan segala kenyamanan dunia belum mampu mengenalkan kita kepada Allah, ada sesuatu yang harus dievaluasi sebelum maut datang menjemput. Itu poinnya. Nah seharusnya sampai di titik ini sudah mulai ada sentuhan kepada jiwa. Tapi selalu ada saja orang yang berusaha untuk bisa menyangkal itu semua. Karena itu ditantang langsung di ayat ke-23 dan diancam di ayat ke-24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min. Kata Allah, kalau kalian masih ragu dengan apa yang aku terangkan dalam Al-Quran, bahkan menganggap Quran itu produk manusia, produk budaya, kita pernah bahas ini di pertemuan yang lalu dengan menurunkan ayat-ayatnya, maka kalau begitu buat seperti Quran. Jangan sampai menuduh sesuatu tanpa bukti, jangan sampai menyoal tanpa argumentasi. Tapi kalau belum mampu dan tidak akan pernah mampu, fa illam taf'alu wala taf'alu. Kata Allah, segera taubat. Jangan bawa kebiasaan itu sampai wafat. Tajam sekali kalimatnya. Jangan bawa kebiasaan itu sampai wafat. Kalau itu terjadi, fattaqun naran lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nanti semua yang memalingkan kamu dari Allah, kata Allah, aku akan tenggelamkan dengan kamu sekalian di dasar neraka. Jadi kalau ada yang dipertuhankan dari bebatuan, dengan yang dianggap Tuhan itu dimasukkan sekalian. Jadi kalau ada dari pekerjaan, dari harta benda, dari kendaraan yang memalingkan kita dari, bukan kita ya, yang memalingkan seseorang dari Allah, dia pilih nggak sholat, dia pilih misalnya pergi dengan kendaraannya, dia pilih nggak sholat, dia pergi pilih dengan sepedanya. Dia tidak mau zakat, dia pilih gunakan untuk foya-foya. Itu dengan semua uangnya, dengan semua barangnya dimasukkan ke dalam neraka dan disebutkan, silahkan jadikan itu sebagai syafaat untuk dirimu untuk melarikan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah selesai semua itu, maka muncullah ayat ke-25 untuk membuka bab pembahasan yang baru bagi orang-orang yang tersentuh hatinya. Kan sampai sini kita bertanya, ya Allah kami ingin taubat. Ya Allah kami ingin kembali ikuti petunjuk-Mu. Ya Allah kami ingin balik sehingga mendapatkan kesenangan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ingat di Quran konsepnya begitu ya. Halo? Kenapa ini pada diam semua? Mau isya atau bagaimana? Ya? Sudah masuk isya? Saya tanya dulu sebelum kita masuk adzan isya. Pilih mana? Miskin dunia, kaya akhirat, atau kaya dunia, miskin akhirat? Saya udah tahu jawabannya. Kaya dunia, kaya. Jadi ngejar akhirat itu tidak menjadikan dunianya fakir. Makanya doa yang paling viral itu, Rabbana atina fid dunya fil akhirati wa qina
Persoalannya bagaimana menerjemahkan itu dalam konteks kehidupan kita. Hafal doanya, tapi doa itu tidak akan cukup mengantarkan kita meraih kedua kemuliaan itu kalau tidak kita lakukan dalam kehidupan. Jelas? Belum. Kita harus pelajari dulu ayatnya. Disinilah muncul ayat ke-25 untuk menerangkan itu kepada kita semua. Kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnah yang menyertainya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali. Sebelumnya saya dengar Masya Allah, hari ini bahkan ada yang datang dari Kanada, dari Toronto, sudah membawa dengan jamaah. Mudah-mudahan ada keberkahan dalam perjalanannya. Di kita juga disertai oleh guru kita juga, cuma tawadhu di belakang dengan putra beliau, ada Ustaz Omar Bitta menyertai kita. Dan nanti sebentar lagi juga ada Syekh dari Al-Azhar Kairo, ya, bukan Al-Azhar depan, dari Kairo, dari Al-Azhar, langsung datang dari Mesir, baru mendarat 2 hari lalu. Beliau termasuk pimpinan dai senior untuk para dai yang ditugaskan di Indonesia, namanya Syekh Dr. Ali, dan akan juga membersamai atas keagamaan juga nanti akan datang dari kedutaan Mesir. Mudah-mudahan ada nilai-nilai kebaikan yang bisa kita dapati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba lanjutkan. Cuma memang ada yang spesial karena kitab saya berganti minuman sekarang. Baik, kita tuliskan dulu ya. Kita coba tampilkan, masuk ke ayat ke-25. Mari kita mulai. Perhatikan baik-baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada setiap hambanya agar seluruh hamba Allah yang berkehidupan menjalani kehidupan di dunia ini dengan bahagia, dengan tenang, dengan senang. Bapak dan Ibu mesti ingat ya, ini konsep dasar berkehidupan di dunia. Sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan. Jadi konsep kehidupan dunia itu, walaupun diisi dengan ibadah, tapi konsep dasarnya adalah kehidupan yang menenangkan dan menyenangkan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Kita sekarang baru masuk 25. InsyaAllah 13 ayat lagi kita masuk ke situ. Jadi saat Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa alaihissalam diturunkan untuk memulai misi kehidupan di bumi, kalimatnya itu dibuka dengan dasar jaminan Allah tentang bagaimana nuansa kehidupan di bumi itu bisa dijalani dan dirasakan bila ditempuh dengan cara yang benar. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka kami firmankan, kata Allah dengan keagunganku, Adam dan istrimu turun. Misi kalian sekarang dimulai di bumi. Bersamaan dengan turunnya itu, aku sertakan petunjuk berkehidupan. Jadi turunnya manusia berkehidupan itu disertai dengan kurikulum hidup, bukan mandiri. Dan itu nanti setiap generasi akan ada kurikulumnya. Dan ditugaskan nanti seorang rasul untuk membimbing manusia mengikuti kurikulum hidup itu. Jadi sejak Nabi Adam turun, kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda, bersamaan dengan kalian turun itu, aku sertakan petunjuk berkehidupan. Aku berikan kurikulum hidup. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti kurikulum kehidupan ini, maka aku jamin, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di setiap etapa kehidupan yang ia lalui, aku akan berikan pendampingan berupa la khaufun, tidak ada kegelisahan.
Tidak gelisah itu artinya tenang. Wala hum yahzanun, dan tidak diliputi kesedihan. Tidak diratapi kesedihan. Tidak sedih itu artinya apa? Senang. Jadi konsep dasar hidup di dunia itu adalah tenang dan senang. Jadi ketika Anda di sini senang. Ketika Anda di sana senang. Di sini, di sana, di mana-mana. Nah itu. Bukan cuma hatinya, pikirannya, fisiknya, segalanya. Cuman syaratnya satu, ikuti petunjuk hidupnya. Anda di kantor kan ada aturan, ya kan? Ikut aturan, bagus kan? Nilainya bagus, fasilitas bagus, gajinya naik, segalanya diberikan. Anda ikut aturan Allah, apa yang Allah tidak punya? Dan ini Allah langsung menjamin. Sepanjang mengikuti petunjuknya. Karena itu semua petunjuk dan kurikulum hidup yang Allah berikan kepada para nabi untuk dibimbing dan dijelaskan, itu nama pokoknya sama, hudan. Saya pernah terangkan kan dulu ya. Zaman Nabi Adam disebut hudan. Zaman Nabi Musa, lompat dikit lah biar cepat, disebutnya hudan juga. Nabi Musa diberikan kitab namanya apa? Taurat. Taurat itu fungsinya menjadi hudan, kurikulum hidup. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba. Dan dengan keagunganku diberikan kepada Musa alaihissalam kitab namanya Taurat. Wa ja'alnahu huda li bani Israel. Dan di dalam Taurat itu ada kurikulum kehidupan. Untuk siapa? Umat di masa itu. Generasinya Nabi Musa. Apa nama umatnya? Bani Israel. Nanti zaman Nabi Isa ada Injil. Injil itu isinya apa? Hudan. Fihi hudan. Kata Allah di surah Al-Ma'idah. Di dalam Injil itu juga ada hudan. Cuma nama setiap nabinya dibedakan kitabnya untuk menunjukkan kekhususan di setiap generasinya. Karena setiap generasi itu karakteristiknya beda-beda. Zaman Nabi Musa karakternya nggak sama dengan zaman Nabi Isa. Keadaannya tidak serupa. Karena itu diberikan kurikulum sesuai dengan keadaan hidupnya. Sesuai dengan karakter umatnya. Yang terakhir, Nabi terakhir, untuk generasi terakhir sampai kehidupan manusia, kitabnya pun disebut hudan. Namanya dibedakan untuk menunjukkan perbedaan dengan kitab-kitab sebelumnya yang menunjuk pada perbedaan generasi. Nabi Muhammad SAW diberikan kitab namanya apa? Al-Quran itu secara pokok fungsinya disebut dengan hudan. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Nah, karena itu kita akan keluarkan di antara hudan itu apa yang membuat kita bisa bahagia, tentram dan nyaman sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 25. Mohon izin saya lambatkan uraiannya. Yang kedua saya ingatkan, ngaji dengan kami mesti agak sabar. Karena kita mengurai sedikit agak detil setiap hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah kedua ayat 25. Di mushaf standar paling kanan sebelah atas ya, untuk menyamakan. Kita tuliskan dulu sebagiannya dulu sedikit, setelah itu kita i'rab dulu ya, untuk menemukan kedalaman makna setiap huruf Al-Quran serta posisinya yang merangkai setiap katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati. Saya agak percepat sedikit. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Sampai sini dulu. Fokus baik-baik. Kita sekarang bahas dulu setiap huruf yang merangkai ayat ini. Ilmu yang membahas tentang posisi setiap huruf dan maknanya dalam rangkaian satu kalimat bahasa Arab, termasuk Al-Quran,
namanya ilmu i'rab. Apa namanya? I'rab. Tulisannya begini. Ibu kelihatan Bu di sini? Ya, luar biasa. Belum saya tulis sudah kelihatan ya, udah cuma di Kemang nih. Luar biasa jamaah kita ya. Al-i'rab. Ya. Ya, itu ya, i'rab. Asalnya dari kata arada, untuk menghilangkan segala kesulitan, keasingan, diterangkan maknanya supaya paham. Yuk kita mulai dari satu-satu setiap hurufnya. Wa di sini apa? Catat dulu referensi kitabnya. Jadi kalau nanti ngaji yang bisa bahasa Arab, mau tahu referensinya, nanti bisa mendapatkan kitabnya. Nanti lain waktu kalau saya kesini lagi, saya tunjukkan nih maksud kitabnya. Kitab pertama aja yang paling lengkap satu aja. Ya. Mughnil Labib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Karangan Ibnu Hisham. Karangan Ibnu Hisham. Jadi Mughnil Labib an Kutubil A'arib ini itu menerangkan setiap makna huruf dalam bahasa Arab. Maknanya apa? Misal, A itu ada berapa makna? Alif ada berapa makna? Apakah untuk memanjangkan kalimat? Apakah untuk istifham? Apakah untuk nida? Ada berapa makna? Ba, kita kan taunya ba saja kan? Ba itu ada berapa makna? Ada 14. Apa saja 14 itu? Jadi kalau kita tahu ini, ngaji, pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Ba di situ maksudnya apa? Apakah musahabah? Apakah ilsaq? Apakah sababiyah? Apakah ghayah? 14 makna. Nah ini kitabnya. 2 jilid. Ya, satu jilidnya kurang lebih 300 sampai 400 halaman. Kalau mau langsung ke ngaji i'rabnya, ada namanya I'rabul Quran, karya Ad-Darwishi. Ya, I'rab Al-Quran. Ini lengkap, warna hijau jilidnya. Karya Syekh Ad-Darwishi. Ini cukup lengkap ya. Nah, sekarang kita masuk waw di sini. Waw itu banyak. Ada waw yang namanya waw ataf. Menyambungkan informasi dengan yang sebelumnya. Ya, menyambungkan informasi dengan yang sebelumnya. Jadi kalau ada misalnya kalimat disampaikan, tiba-tiba setelah itu ada waw, maka akan diterangkan setelah waw masih nyambung dengan sebelumnya. Nah, itu disebut dengan waw apa? Ataf. Di sini saya agak waktunya terbatas. Ini wawunya disebut dengan waw istinaf. Ya, wawul istinaf. Al-istinaf. Saya pernah terangkan saat kita mengi'rab ayat 24 ya, pertemuan lalu. Waw istinaf itu adalah huruf yang dimunculkan untuk menunjukkan satu informasi baru yang tidak sama dengan informasi sebelumnya, tapi terkadang memberikan keterkaitan secara tidak langsung. Ulangi. Waw yang menunjukkan satu informasi baru yang tidak sama dengan informasi sebelumnya, tapi terkadang menunjukkan keterkaitan dengan informasi sebelumnya yang telah disampaikan. Walaupun secara tidak langsung. Baik, sebelum ayat 25 ada ayat berapa? 24 kan? Baik. Ini ayat 25, sebelumnya ayat 24. Masih ingat ayat 24 tadi berbicara tentang apa? Tentang ancaman pengingat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau sadar, diingatkan sampai memilih bertahan untuk kufur. Memilih bertahan untuk menjadi pribadi yang tidak baik sampai dia wafat. Ini ancamannya loh kata Allah. Ya kan? Setelah sampai di ayat 24 tuntas seperti ini, kan tadi di akhir maghrib kita tutup dengan kalimat ya Allah, kami ingin kembali. Kami ingin baik. Kami ingin jadi orang yang taubat. Ingin jadi orang yang mulia dalam pandanganmu. Ingin sukses dunia dan bahagia akhirat. Bagaimana caranya? Maka dijawab oleh Allah, nih akbuk informasinya. Maka digunakanlah huruf waw. Ya, paham maksudnya? Aku buka informasinya. Ada informasi baru untuk kalian yang mau tobat.
Untuk kalian yang mau beriman, untuk kalian yang mau mengimplementasikan imannya dengan amalan-amalan berikut yang aku tuntun lewat Rasul yang aku pilih. Jelas sampai di sini? Baik ya. Nah, ini karena kalimatnya kalimat baru untuk orang yang mau kembali kepada Allah, maka dibukalah dengan huruf waw yang menunjukkan informasi baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Tapi ada keterkaitan tidak langsung, seakan memberikan kesan bahwa, hey, konsisten ya, jangan sama dengan yang sebelumnya. Kamu kan mau kembali, kalau mau kembali, lakukan ini, jangan sampai bertahan dengan orang-orang yang masuk di golongan sebelumnya, yaitu ayat 24 dan ayat-ayat sebelumnya. Paham sampai sini? Itu semua makna yang saya terangkan sampai sini, di Quran itu cuma diungkapkan dengan satu huruf, wa. Paham? Jadi kalau ngaji gini keras hati. Jadi kalau disebutkan ayat 25 baru kita baca wah, artinya ajakan ke kita. Katanya kamu mau tobat, mau balik, mau dapat kebahagiaan, kan? Nah, maka ini yang dimaksud huruf waw di sini. Maka sebelum dibuka oleh Allah, apa amalannya, apa hasilnya, apa yang didapatkan, diapresiasi dulu oleh Allah orang-orang yang ingin kembali kepadanya. Ini yang saya sering katakan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat. Dan lebih mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Gitu ya? Maka ketika ada orang yang merasa dirinya ingin merubah diri, ingin mendekat kepada Allah, ingin menata hidupnya lebih baik lagi, maka hal pertama yang Allah berikan kepadanya, mohon maaf, bukan langsung hal yang terkait dengan kemewahan dunia. Bukan kedalaman pengetahuan, tapi Allah berikan apresiasi dulu dengan mengucapkan kalimat selamat dan memberikan kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa basyiri fi'il amr. Perhatikan. Fokus baik-baik. Kita berhenti di sini dulu. Wa basyir. Ini jangan baca dulu. Basyir itu fi'il amr, fi'lu amrin mabniun 'ala sukun. Perhatikan baik-baik. Ini fi'ilnya adalah fi'il itu kata kerja. Bentuknya perintah. Kata perintah. Fokus baik-baik. Yang disusun dengan kalimat yang tegas dan diperintahkan kepada orang kedua secara langsung. Wa fa'iluhu. Sedangkan fa'ilnya ya, yang menjadi objek di perintah ini dhamirun mustatarun takdirhu anta. Ini ada kalimat yang tak nampak. Di dalam ilmu balaghah ini asalnya begini, wa basyir anta. Asalnya begitu. Anta itu apa artinya? Kamu. Ingat ya, saya berikan rumus cepat ya. Ini rumus cepat bonus bahasa Arab nih. Kalau ada a biasanya laki-laki. Kalau i biasanya perempuan. Ingat ya? A apa? Laki-laki. I anta ta, kamu laki-laki. Kalau ingin rubah ke perempuan, ujungnya ganti dengan i. Anti. Jelas? Jazakallah khair. A, laki-laki. Terima kasih, semoga Allah berikan pahala untukmu, laki-laki. Ke perempuan jazaki. Ingat ya? Kalau ke perempuan jazakillah, laki-laki jaza. Kasih Ustaz, ceramahnya sangat menyentuh sekali. Jazakillah khair. Lah. Ya, kalau anta pakai apa? Laki, anti, perempuan. Jadi setiap ada i, nanti kalau ngaji bahasa Arab, belajar ilmunya, kita bisa paham. Kenapa perempuan identik dengan i? Karena i itu kasrah. Ya, kasrah itu menunjuk sesuatu yang pecah, yang kecil, yang lembut. Kasrah zujaj, kacanya pecah sampai muncul pecahan-pecahan yang kecil terasa lembut. Karena perempuan lekat dengan kelembutan, halus, suaranya minimal lebih kecil dibanding laki-laki, makanya pakai kasrah. Jelas ya? Jadi kalau antum nginap i'tikaf di sini pulang jam 3, depan pohon ada gak usah lari, tunjuk kasrah ya, gitu ya. Anta asalnya begini, wa basyir anta. Anta di sini kamu laki-laki. Kira-kira kalau Allah perintahkan, perintahnya kepada siapa? Kalau menunjuk kamu, pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi diperintahkan oleh Allah membimbing kita, menerangkan Quran, membawa kita pada kebaikan?
Karena itu asal kalimatnya begini, wa basyir anta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking Allah mencintai orang tobat, saking Allah mencintai pelaku maksiat yang mau tobat, bahkan orang yang ingin mendekat kepadanya, sampai dengan terhormat diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut orang tobat itu dan memberikan kabar gembira padanya. Itu nanti kalau masuk ke ayat 223 kita akan temukan kalimat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta dengan orang taubat. Di saking cintanya dengan orang taubat sampai Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah kepada setiap hamba yang mau mendekat kepada Allah, ya Muhammad SAW berikan kabar gembira pada orang itu. Yang diperintahkan itu Rasul terbaik, orang paling mulia, lahir di tempat mulia, tingkat adabnya paling mulia, akhlaknya paling mulia, paling dekat dengan Allah. Orang yang paling mulia ini diperintahkan oleh Allah memberikan kabar gembira kepada setiap hamba yang ingin merubah hidupnya supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Wa basyir, dan berikanlah kabar gembira hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Jadi maksud saya begini, kalau sampai Nabi diperintahkan untuk menyampaikan berita kabar gembira ini, maaf ya, berarti istimewa. Ya kan? Istimewa. Siapa yang tidak menginginkan mendapat kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anda dapat kabar gembira dari kantor di telepon, sampai bahagia ngundang kawan makan bersama. Sekarang Allah perintahkan pada Rasulullah memberikan kabar gembira. Maka, maaf, sangat disayangkan dan sangat tercela kalau tidak ada yang merespon seruan dan kebahagiaan itu. Teruskan. Siapa yang diberikan kabar gembira ini? Kita belum ngaji maknanya ya. Kita baru ngaji setiap susunan kalimatnya. Alladzina amanu. Alladzina amanu kurang lebih di Quran disebutkan sebanyak 89 kali. Alladzina ini sendiri yang ini. Perhatikan baik-baik, disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Kata alladzina. Ini disebut dengan isim mausul. Kata sambung yang menunjukkan kepada objek tanpa batas. Siapapun. Jadi kalau sudah menggunakan alladzina, mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau kaya, mau cukup, mau hebat, pintar, biasa, tercakup di dalamnya. Jadi ternyata saking sayangnya Allah Rahman dan Rahimnya kepada hambanya, itu diberi kesempatan yang sama setiap hambanya. Kata Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira kepada semuanya tanpa kecuali. Siapa yang ingin dekat denganku? Siapa yang ingin rahmatku? Siapa yang ingin berubah? Siapa yang ingin meninggalkan kebiasaan buruknya, kata Allah, berubah menjadi lebih baik? Berikan kabar gembira kepada mereka, siapapun tanpa kecuali. Dan kalau tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa objeknya secara spesifik, maka kaidah berlaku dalam ilmu asbabun nuzul di ulumul Quran. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Maka hukum dan hikmah itu berlaku umum tanpa dibatasi oleh sebabnya. Artinya apa? Kalau ayat ini turun di era Nabi Muhammad SAW, tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa tokohnya, maka isyarat ayat itu ditunjukkan kepada setiap generasi tanpa kecuali sampai kehidupan terakhir. Kenapa? Karena perbuatan yang dialami di masa lalu mungkin terjadi di masa depan. Contoh sederhananya begini, maaf, kalau dulu ada orang tobat, pernah maksiat tobat. Orang sekarang ada nggak yang pernah maksiat mau tobat? Halo? Ada. Tunjuk diri kita masing-masing, apa nggak pernah salah? Jangan tunjuk orang lain. Ini kan mukanya jelas sekali tuh. Ini kan? Ya, muka salah nih. Itu. Pasti ditemukan. Ada nggak orang yang ingin dekat dengan Allah? Nggak harus maksiat. Pasti ada kan? Macam-macam ekspresinya. Ada yang tahajud, ada yang ke masjid, ada yang baca Quran. Intinya pengen dekat dengan Allah. Ada kan? Maka ayatnya berlafaz umum untuk memberikan kesan di setiap kesempatan dan setiap generasi. Seakan-akan berbunyi begini. Muhammad SAW. Sampai kapanpun, sampaikan pada umatmu. Viralkan. Di setiap generasi. Siapapun yang ingin dekat padaku. Mendekat denganku. Yang ingin taubatkah, ingin meningkatkan kedekatannya, berikan kabar gembira pada mereka tanpa kecuali.
Siapa orang-orang yang mendekat kepada Allah itu? Walaupun tanpa batas, laki-laki, perempuan, besar kecil, tua muda dan sebagainya, ternyata hanya satu golongan. Kalau tidak mendapati golongan ini, mustahil kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa golongan itu? Wa basyiril ladzina amanu. Ini dia. Bagi orang-orang yang telah menetapkan untuk beriman kepada Allah. Jadi iman itu mahal. Iman itu nanti yang menjadikan parameter pertama serta dorongan pada diri kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau nggak ada iman tuh nggak mampu kita mendekat. Pengertian terbaliknya, kalau ada orang mengaku muslim jauh dari Allah, berarti menunjukkan imannya sedang lemah. Karena itu iman itu selalu menjadi standar. Jadi kalau kita ngaji Kitabul Iman di Al-Bukhari itu ada 97 topik. Topik keduanya namanya Kitabul Iman. Satu kitab Bad'il Wahyi, yang kedua Kitabul Iman. Nanti di Kitabul Iman itu ada 57 hadis. Jadi kalau suatu saat kita ngaji Al-Bukhari, ya, urutannya begini nih Al-Bukhari itu. 97 topik sesuai dengan kurikulum hidup kita. Di situ ada semua tuh, dikeluarkan. Makanya namanya itu bukan Sahih Al-Bukhari. Namanya Al-Jami' Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu namanya. Coba ulangi. Al-Jami' kitab komprehensif. As-Sahih isinya saya sudah riset sahih. Al-Musnad semua informasinya bukan rekayasa saya, tersambung pada Nabi SAW. Al-Mukhtasar isinya nggak bertele-tele, ringkas padat, tepat pada tujuan. Min umuri Rasulullah SAW, ini isinya semua kegiatan Nabi SAW yang mampu saya kumpulkan. Wa sunanihi dan kumpulan sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi dan kebiasaan beliau sehari-harinya. Dihimpun oleh beliau hadis ini, dikumpulkan menjadi 97 topik sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Di topik keduanya ada namanya Kitabul Iman, berisi 57 hadis. Nanti urutannya ayatnya dulu, judul besarnya, baru kemudian hadisnya. Di antara sekian hadis itu ada kalimat Nabi berbunyi, Al-imanu yazidu wa yantaqis. Atau kama qala Rasulullah SAW, yazidu bil ta'ati wa yantaqisu bil ma'siyah. Kadang orang yang sudah mengaku beriman pun imannya bisa naik turun. Terasa tidak? Yazidu bil ta'ah, iman itu bisa naik dengan mengerjakan ketaatan, wa yantaqisu bil ma'siyah, dan dia akan turun ketika seseorang mengerjakan maksiat. Jadi persamaan iman itu begini, kalau dia iman sedang kuat, ini bisa terlihat dari banyak taat yang dikerjakan. Tapi kalau dia menjadi lemah, pengaruh pertamanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dilihat boleh jadi sedang berbuat maksiat. Atau yang kedua terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Maksiat tidak, cuma banyak mengejar dunia. Nah, kita kembalikan ke sini tadi yang saya sampaikan. Kalau ada orang mengaku sudah beriman, tapi imannya tidak mampu mendorong dia untuk mendekat kepada Allah, maka patut ditanya, mungkin ada maksiat yang pernah dikerjakan. Ini yang menjadi hijab untuk iman, ya, sehingga dia tidak mampu mendekat kepada Allah. Makanya kalau orang sudah beriman itu, Bapak Ibu sekalian, ya, fokus baik-baik. Itu setiap tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dibimbing oleh Allah, diberikan cahaya dalam imannya untuk dibimbing semua bagian tubuhnya dalam bersikap. Makanya kalau sudah beriman, itu cara bersikapnya itu beda. Cara berperilakunya akan lain. Like and subscribe.